Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ila an qala faslun yunbashu al-mayyitu li arba'in khisalin. Baik, sekarang kita akan membahas pada pasal berikutnya, pada bab berikutnya tentang alasan seseorang itu bisa menggali kubur atau alasan seseorang dibolehkan menggali kuburan si mayit apabila mayit itu telah meninggal dunia atau telah dimasukkan ke dalam kubur. Yunbasu, digali al-mayyitu, mayit itu, artinya boleh menggali mayit itu li arba'i, karena 4 khisalin, perkara atau 4 syarat. Jadi seseorang boleh menggali kuburan itu dengan 4 syarat. Apabila yang 4 ini dimungkinkan untuk terjadi, maka boleh kita menggali kuburan si mayit. Mana itu? Lil ghusli, untuk mandi atau untuk dimandikan. Lil ghusli, untuk dimandikan. Apabila si mayit ini, ya, idza lam, apabila lam, belum, yataghayyaru atau yataghayyar, berubah, belum berubah. Jadi seseorang itu bisa menggali kuburan kembali apabila yang pertama, si mayit itu untuk dimandikan, artinya belum dimandikan. Lah gimana ceritanya kok bisa-bisanya mayit itu belum dimandikan? Misal dia meninggal dunia di Malaysia, terus ketika dia tiba di sini, itu orang yang keluarga di sini bertanya kepada keluarganya, kepada orang-orang yang ada di Malaysia. Pertanyaannya apa? Apakah ini sudah dimandikan mayitnya atau gimana? Maka karena saking paniknya orang yang ada di Malaysia itu, dijawab, oh sudah. Akhirnya dikuburkan si mayit ini. Tahu-tahunya selang beberapa jam atau selang beberapa sudah 1 hari sudah dikonfirmasi, dikasih tahu bahwasanya mayit itu belum dimandikan. Maka boleh seseorang itu menggali kuburannya orang itu. Ya, boleh digali dengan syarat idza lam yataghayyar, belum berubah bentuk. Belum berubah bentuknya, itu belum berubah. Maksudnya gimana? Apabila si mayit itu misalkan dalam 2 hari sudah membusuk, dan ketika digali bentuknya sudah berubah, sudah busuk, sudah bau, maka jangan digali. Jangan digali. Kenapa? Karena akan timbul namanya fitnah. Nanti ketika digali orang semuanya nutup hidung. Lebih baik jangan digali. Bagaimana jadinya sudah proses yang sudah dimakamkan itu, orang namanya tidak tahu, maka dibiarkan. Tapi kalau umpamanya tidak berubah bentuknya, maka harus dimandikan dan dengan cara digali. Paham ya? Baik, berikutnya wali taujihi, dan untuk taujihi, menghadapkan wajahnya ilal kiblati, kepada kiblat. Wali taujihi, dan untuk menghadapkan wajahnya si mayit itu ilal kiblati, kepada kiblat. Misal dikubur di daerah tertentu, terus dia itu tidak tahu kiblatnya,
Dikuburkan saja mayat itu. Tahu-taunya kiblatnya salah. Artinya wajahnya salah. Yang semulanya kepala si mayat itu menghadap utara alias dayun, dia itu menghadapkan mayat ke selatan. Maka itu boleh digali untuk membenarkan hadap mayatnya supaya wajahnya itu bisa menghadap kiblat. Nah, terus umpamanya kalau mayat itu sudah busuk, karena mayat kan kalau 2 hari itu sudah bengkak, 3 hari apalagi 4 hari itu sudah keluar baunya. Begitu. Itu bagi orang yang meninggal dunia secara begitu sudah. Oke? Nah, sekarang dia belum menghadap kiblat, salah kiblatnya, maka boleh digali mayat itu supaya wajahnya bisa menghadap kiblat. Itu yang kedua. Berikutnya walil mali idza dufina ma'hu. Walil mali, dan untuk mali harta idza apabila dufina dikubur ma'hu bersamanya. Artinya apabila si mayit ini dikubur membawa harta waris, misalkan emas, di tangannya itu ada emas, dikuburkan, akhirnya ahli waris keberatan, harus digali itu. Kalau dia keberatan, kenapa? Karena harta waris dengan syarat yang tadi, apabila tidak berubah bentuknya. Oke. Terus berikutnya, nah ini yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, pakai gigi emas. Gigi emas itu bila tertawa itu sengaja cengir-cengir biar kelihatan emasnya. Mati orang tersebut lalu dibawa mati, dikuburkan. Terus emas itu ada ahli warisnya, ada yang keberatan, maka harus digali itu mayatnya untuk diambil emas giginya itu. Jadi seperti itu. Orang kan zaman dahulu itu sering menyimpan emas itu di giginya biar tidak kehilangan. Tapi sekarang sudah ada penggantinya. Itu apabila kita giginya ompong, boleh diperbaiki dengan bukan gigi emas. Boleh sekarang. Nah, ini saya bicarakan zaman dahulu. Jadi kalau umpamanya di dalam tubuh ini ada harta, terus orang yang hartanya itu ahli warisnya keberatan untuk harus dibagikan, maka harus digali kuburan si mayat itu. Nah, tapi kalau tidak keberatan, maka boleh tidak digali kuburannya. Nah, sedemikian rupa penjelasan kita di dalam fikih itu sendiri. Yang terakhir yakni wal mar'atu idza dufina. Wal mar'atu, dan seorang wanita idza apabila dufina dikubur janinuha janinnya wa amkanat, dan memungkinkan hayatuhu mayatnya itu hidup janinnya itu hidup. Misalkan ada yang meninggal dunia, terus orang yang meninggal dunia ini dalam keadaan hamil dan diperkirakan bayi dalam kandungannya itu hidup, maka boleh digali kuburannya. Supaya apa? Bayi yang di dalam kandungan itu bisa terselamatkan. Paham ya? Nah, jadi seperti itu 4 perkara yang boleh seseorang itu menggali kuburannya orang yang telah meninggal dunia. Wallahu a'lamu bishawab.